warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suharyani, NPM 19010111078. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahkomat dan ahwal. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah tasawuf dan teman-teman media semua yang saya sayangi, maka izinkanlah saya di sini untuk memaparkan materi tasawuf tentang mahkomat dan ahwal. Adapun di dalamnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian mahkomat dan macam-macamnya, serta ahwal dan macam-macamnya. Baik, sebelumnya untuk memaparkan materi lebih jauh, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tasawuf. Jadi, tasawuf itu merupakan suatu ilmu yang untuk membersihkan hati, pikiran, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pengertian dari tasawuf sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian mahkomat. Secara bahasa, mahkomat adalah bentuk jamak dari kata mahkom yang mengandung arti pangkat atau derajat. Sedangkan menurut istilah tasawuf, mahkomat adalah kedudukan seorang pekerja beberapa waktu belakangan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh secara tersirat menyembah kepada Allah. Jadi, mahkomat adalah hasil dari kesungguhan dan perjuangan yang mantap dengan cara melakukan kecenderungannya yang lebih baik. Selanjutnya, macam-macam mahkomat dalam ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu taubat. Taubat adalah meminta pengampunan dari Allah atas semua kerusakan yang telah dilakukan di masa lalu dan membuat jaminan yang sesungguh-sungguhnya untuk tidak mengulangi dosa-dosa ini dan dibiarkan dengan melakukan etika yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu zuhud, adalah tataran cita melepaskan rasa ketergantungan pada kehidupan bersama dengan mengutamakan hidup ukhawi. Dan yang ketiga yaitu sabar. Sabar, toleransi berarti tidak bisa digerakkan. Dalam artian toleransi bisa berupa keadaan jiwa yang kuat, mantap, dan mantap posisinya. Dalam tasawuf, kekuatan ada 3 macam, yaitu yang pertama pemahaman dalam menyembah Allah, dan yang kedua yaitu dalam dengan tetap absen dari larangan Allah. Yang ketiga yaitu bersikaplah pengertian dalam menerima percobaan dari Tuhan. Dan yang keempat yaitu wara. Secara bahasa waro harafiah, waro berarti taat, tidak berbuat jahat atau korup. Dan yang kelima yaitu fakir. Fakir tidak banyak diminta dan dipenuhi dengan apa yang Allah telah dapatkan dan bertalenta agar tidak mengantisipasi atau meminta sesuatu yang tidak sesuai. Yang keenam yaitu tawakal. Tawakal benar-benar menyiratkan penyerahan diri. Secara umum, tawakal adalah jaminan untuk bergantungan pada Allah saja. Dan berhentilah memikirkan sekelilingnya Anda dan rasakan Anda memiliki kendali yang sangat kuat dan kualitas. Ada 3 tanda-tanda yang tawakal. Yang pertama, bebaskan ketergantungan. Yang kedua, buruh pengaruh yang berhubungan dengan karakter. Yang ketiga, dipandu oleh kebenaran dalam mengambil karakter. Yang ketujuh yaitu ridho ataupun rela. Secara harfiah, ridho mengandung arti kemauan dan ceria. Secara umum, kegembiraan adalah menerima dengan pemenuhan apa yang ditawarkan oleh Allah. Yang kedelapan yaitu mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbat, yang artinya sangat memuja. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang lebih dari menghargai siapapun dengan kata-kata apapun. Tanda-tanda seorang memuja Allah adalah senang bertemu pasangannya, Allah
dengan membuka fakta orang dari dan melihat satu sama lain. Yang kedua yaitu melakukan segala sesuatu yang memuaskan pasangannya Allah. Yang kesembilan yaitu ma'rifat. Secara bahasa ma'rifat berasal dari kata arrofah yaitu irfan ma'rifat yang artinya ilmu dan pengalaman. Menurut ulama, ma'rifat adalah kemampuan seorang sufi untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya yang membenarkan Allah dengan keimanan yang benar dan dengan rela mengimplementasikan ajarannya dalam segala perbuatan. Yang terakhir yaitu istiqomah. Menurut Kiai Ahmad, istiqomah berarti tekun, telaten, terus-menerus, dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. Contohnya setiap selesai sholat maghrib, ayu selalu mengaji. Selanjutnya pengertian ahwal. Dalam segi bahasa, ahwal adalah kerangka jamak dalam suatu yang mengisyaratkan hakikat dan keadaan sesuatu. Menurut Al-Ghazali, hal ini adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang direnungkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang memunculkan jiwa. Adapun macam-macam ahwal dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, muhasabah atau mawas diri dan muraqabah atau waspada. Muhasabah atau mawas diri adalah sebagai upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah. Sedangkan muraqabah adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran atau perbuatan dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua yaitu raja atau berharap dan kholafi atau takut. Raja adalah berharap atau perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Yang ketiga yaitu hub atau cinta. Hub adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan dan kecantikan. Yang keempat yaitu syuk dan uns atau intim. Syuk adalah kerinduan yang ingin segera bertemu dengan Allah. Uns adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Yang kelima yaitu tumakninah. Tumakninah mungkin merupakan perasaan tenang, tidak ada stres, atau tidak ada yang dapat berburuk perasaan dan pertimbangan karena ia telah mencapai tingkat keberhasilan mental yang paling tinggi. Dalam tumakninah terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ketenangan untuk orang-orang, dan yang kedua ketenangan untuk individu yang tidak biasa, dan yang ketiga keheningan untuk individu yang paling tidak biasa. Yang keenam musyahadah. Secara harfiah musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala, dan secara terminologi tasawuf musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari Allah atau penyaksian terhadap kekuasaan dan kegunaan Allah. Nah, dari pemaparan materi tersebut ada juga perbedaan dan bersamaan mahkomat dan ahwal. Dilihat dari segi pelaksanaannya, hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya, serta sifatnya temporel, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada, dan tidak membutuhkan usaha, sedangkan persamaannya yaitu merupakan inti kajian dari ajaran tasawuf itu sendiri. Oke, cukup sekian materi dari saya. Maka apabila ada salah kekurangan dalam memaparkan materi dalam menyampaikan, saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.